Apa yang bapakku cari dari perang? Sampai titik ini aku sudah melebihi pencapaian bapakku. Tes, 1, 2, 3. Oke, kali ini sebuah film yang keren banget yang diangkat dari kisah nyata perjalanan hidup Bapak Jenderal Agus Subianto yang saat ini menjabat sebagai Panglima TNI. Wah, dalam film ini kita bisa melihat bagaimana perjuangan hidup beliau juga saat beliau bertugas dalam operasi militer yang salah satunya Operasi Seroja di Timor Timur. Tapi jangan lupa tonton full filmnya juga ya, karena seru dan sangat menginspirasi banget. Skuy langsung aja, so biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun! Mantap! Pada tahun 1975, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI menggelar operasi militer yang dikenal dengan Operasi Seroja untuk menguasai kembali wilayah Timor Timur yang melakukan proklamasi kemerdekaan sepihak oleh Frentelin atau Front Revolusi Kemerdekaan Timor Timur. Melewati Pulau Atauro. Dekati target. Persiapkan mencar kalian! Salah satu tentara pejuang yang dikirim bernama Serka Dedi berdoa agar dia bisa selamat dan kembali pada keluarga. Serka Dedi diberitahu oleh komandannya agar menuliskan surat wasiat karena gak ada jaminan akan selamat. Tetapi Serka Dedi tetap yakin dan memasrahkan apapun yang terjadi pada Tuhan. Habis-habisan kita, Dan. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata Believe the Ultimate Battle. 30 peterjun, siap! Beberapa saat kemudian pesawat pasukan militer Indonesia tiba di wilayah udara Timor Timur dan semua pasukan mulai diterjunkan. Tapi pasukan musuh menyerang, melepaskan tembakan, membuat beberapa pasukan terluka. Serka Dedi pun mulai terjun berharap bisa mendarat dengan selamat. Tapi sebagian tentara Indonesia langsung gugur sebelum menginjak tanah karena musuh terus melepaskan tembakan. Beruntung Serka Dedi masih selamat dan harus segera bersiaga sebelum musuh kembali menyerang. Gak lama musuh kembali datang melepaskan tembakan, membuat Serka Dedi dan komandan terpojok. Dengan gagah berani, mereka terus menyerang dan bisa menghabisi beberapa musuh. Serka Dedi terus berhati-hati dan kembali bergabung dengan tim karena musuh bisa datang dari mana aja. Pasukan ABRI terus mendapatkan serangan, tapi diam-diam Serka Dedi dan komandan menyelinap ke wilayah musuh. Di sana mereka langsung melepaskan tembakan dan membuat serangan musuh terhenti. Dari sana Serka Dedi mencari musuh yang lain, tapi komandan malah terkena tembakan. Tanpa pikir panjang, Serka Dedi langsung menarik komandan dan bersembunyi di balik mobil. Tembakan itu membuat kaki komandan terluka cukup parah, tapi dia berkata bahwa Serka Dedi jangan khawatir dan harus kembali menyerang musuh. Serka Dedi masuk ke dalam rumah mencari warga yang disandra oleh kelompok pemberontak. Dengan kemampuan yang dimiliki, Serka Dedi menyerang musuh, membuat mereka semua terkapar. Serka Dedi pun segera keluar sambil membawa ibu serta anak yang lagi disandra. Tunggu di sini ya. Kemudian Serka Dedi menyerang musuh dari jarak dekat dengan menggunakan sangkur. Saat akan kembali, ternyata Serka Dedi diketahui oleh pimpinan pemberontak bernama Miro hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga, Serka Dedi terus menyerang Miro sambil melucuti senjatanya. Pertarungan sempat berjalan dengan imbang, tapi Serka Dedi dibuat terpental dan terus dihajar oleh Miro. Serka Dedi menerima tendangan bertubi-tubi dan dia seakan pasrah karena Miro bersiap untuk menembak. Tapi kemudian
Beruntung senjata itu rusak dan Miro segera kabur karena pasukan bantuan ABRI mulai datang dan akan menjatuhkan bom. Melihat hal itu, Serkadedi segera bangun berusaha mengamankan diri, tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian terlihat Serkadedi udah kembali ke Jakarta menjalani pengobatan akibat terluka cukup parah. Serkadedi dihampiri komandan berterima kasih karena operasi militer yang dijalankan telah berhasil. Gak lama istri serta anak-anak Serkadedi yang salah satunya bernama Agus, yang tentu beliau adalah Bapak Jenderal Agus Subianto yang saat ini menjabat sebagai Panglima TNI. Semasa beliau kecil, Agus datang menjenguk dan bersedih karena sang ayah mengalami luka berat dan salah satu kakinya mengalami cacat. Raut wajah istri Serkadedi gak senang dengan hal itu karena dari awal dia gak setuju dengan keberangkatannya dalam operasi militer tersebut. Istri Serkadedi hanya bisa bersedih karena gak tega atas apa yang suaminya terima, tapi mau bagaimana lagi karena itu merupakan resiko menjadi seorang istri tentara. Singkat cerita, Serkadedi udah pulang dari rumah sakit dan kini menjalani hidup kemana-mana dengan membawa jangka. Dalam kondisi tersebut, ternyata dedikasinya yang tinggi membela negara serta keluarga gak cukup membuat sang istri bertahan, bahkan malah pergi meninggalkan Serkadedi dan Agus. Serkadedi selalu berusaha menutupi pada Agus karena kasihan anak sekecil itu malah gak mendapat kasih sayang utuh dari sang ibu. Terlahir dari anak seorang tentara ternyata membuat Agus gak tumbuh menjadi anak yang kuat, apalagi saat ini Agus hanya hidup berdua dengan sang ayah. Dikarenakan kondisi ayahnya yang cacat akibat perang, Agus sering dibully bahkan dikatai lembek karena gak keurus oleh orang tua. Wah, gak tahu mereka nih calon jenderal. Agus berusaha melawan tapi orang-orang terus membulinya, membuat Agus selalu pulang dalam keadaan wajah yang memar dan pakaian yang penuh kotoran. Panes salah ente. Sebagai seorang ayah, tentu Serkadedi tahu apa yang dialami oleh Agus. Serkadedi mengingatkan jika Agus melakukan hal yang benar, jangan takut untuk melawan karena pasti kejahatan akan kalah dengan kebaikan. Serkadedi berpesan sebisa mungkin Agus harus melawan untuk membela diri. Didikan yang tegas dan keras serta banyak kepahitan hidup yang dialami sang ayah membuat Agus kini tumbuh lebih berani melawan orang-orang yang sering membuli. Kini bahkan Agus berpikir jika berkelahi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Pada suatu hari, Serkadedi berkata pada Agus bahwa gak semua masalah harus diselesaikan dengan berkelahi. Meskipun Agus bisa menyelesaikan sendiri dan gak lari dari masalah, tapi Agus juga harus bisa berpikir dengan jernih karena bukan itu solusi satu-satunya. Sebagai seorang ayah, Serkadedi tetap bangga pada Agus dan percaya bahwa kelak suatu hari nanti Agus akan menjadi orang yang hebat. Kamu akan jadi orang hebat. Gak lama Agus dihampiri tentara yang membawa kabar bahwa ayah Agus mengalami kecelakaan. Mendengar itu Agus hanya diam, gak membayangkan apa yang terjadi ke depan. Agus duduk termenung di makam sang ayah, menyalahkan takdir yang begitu berat menimpanya. Apalagi ayahnya bukan gugur dalam perang, tapi malah meninggal karena kecelakaan. Di tengah itu Agus dihampiri rekan sang ayah, lalu memberitahu bahwa selama ini Serkadedi telah menyelamatkan banyak orang saat perang. Cerita itu membuat Agus menangis karena gak menyangka bahwa selama ini ayahnya udah menjadi pahlawan untuk banyak orang. Agus terus menangis sambil melihat foto masa kecil yang selalu disimpan sang ayah dalam sebuah yasin dan itu selalu dibawa oleh sang ayah ke setiap medan perang. Kini Agus pun ingin melanjutkan perjuangan sang ayah untuk membela negara, menjadi prajurit tangguh dan melebihi sang ayah. Aku ingin memahami perjalanan hidupnya. Singkat cerita, Agus mulai daftar ke akademi militer. Bahkan gak hanya itu, Agus juga mendaftar menjadi security agar fisiknya bisa kebentuk. Agus mengalami banyak penolakan, tapi itu gak membuat Agus menyerah. Sampai pada akhirnya Agus bisa keterima di Akademi Militer Magelang.
Wow! Turun satu. Turun. Kopral. Pada tahun 1988, Agus mulai menjalani pendidikan dan setiap hari menjalani latihan fisik, mental, serta emosi. Meskipun saat ini Agus hidup tanpa kedua orang tua, Agus ingin membuktikan bahwa dia bisa menjadi tentara yang hebat seperti apa yang sering sang ayah katakan. 4 tahun kemudian, Agus lulus dari Akademi Militer dan mendapat pengarahan dari Jenderal Prabowo Subianto yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel. Beliau bangga kepada para perwira muda termasuk Agus dan meminta agar berjuang sekuat tenaga untuk mengabdi pada negara. Para perwira muda akan dikirim ke Timor Timur dan jika berhasil mereka akan mendapat kesempatan mengikuti pelatihan para komando atau yang lebih dikenal dengan nama Kopassus. Mengerti? Kemudian Agus ditempatkan di Batalion 303 Garut. Agus dipanggil oleh pimpinan untuk menjalankan tugas tapi bukan diterjunkan ke medan perang, melainkan menjadi pelatih paskibraka. Agus merasa kecewa tapi gak bisa menolak dan akan menjalankan dengan sepenuh hati. Kencang. Depan. Jalan! Gerak. Akhirnya Agus mulai memimpin pelatihan paskibraka, tapi Agus malah sering melamun karena terpesona dengan kecantikan seorang wanita purna paskibraka bernama Evi. Dari situ Agus mulai serius ingin mengenal Evi lebih jauh. Beberapa waktu kemudian Agus ditugaskan menjadi Danton alias Komandan Peleton di Batalion 323 melakukan persiapan untuk dikirim ke Timor Timur. Agus mendapat beban yang berat karena memimpin anggota peleton baru dan tentu Agus harus menunjukkan bahwa dia layak menjadi seorang pemimpin. Kita jadi ngajak kencan Evi pakai bayam. Sebelum berangkat bertugas, Agus mendatangi rumah Evi, membawa beberapa sayuran, sekalian minta doa. Tentu Ibu Evi sangat senang dengan sikap baik Agus, tapi Ibu Evi sadar bahwa Evi punya banyak impian dan bagaimana mewujudkan jika Agus gak ada jaminan pulang atau selamat saat menjalankan tugas. Agus pun berkata bahwa Evi akan menjadi alasannya untuk pulang dan bisa selamat di medan pertempuran. Singkat cerita, pasukan Agus dalam perjalanan menuju Timor Timur untuk membasmi para pemberontak yang kini dipimpin oleh anak Miro bernama Abel. Dalam tugas pertama ini, Agus ditunjuk menjadi pemimpin dan tentu membuat beban serta tanggung jawab Agus semakin besar, apalagi gak sedikit anggotanya yang meremehkan kemampuan Agus. Tapi sebisa mungkin Agus akan berusaha memimpin pasukannya dengan baik. Mengerti? Gak lama Agus dan pasukan tiba di Timor Timur dan mulai melakukan infiltrasi di pedalaman hutan. Agus menghitung dengan cermat, meminta para anggota agar tetap menuruti perintahnya. Agus membagi tugas agar Komandan Regu atau Danru bergerak di sektor kanan dan kiri untuk mengepung musuh. Tapi ternyata Danru di sektor kanan malah membangkang karena gak percaya pada Agus. Mereka mengambil jalan lain agar cepat sampai tanpa memperhitungkan serangan dari musuh. Atas hal itu, mereka pun ditemukan oleh musuh. Ikuti saya. Suara tembakan itu terdengar oleh Agus dan dengan cepat dia pun mencari posisi musuh. Dengan cerdik Agus mampu menemukan mereka dan dengan cepat langsung melepaskan tembakan hingga musuh berhasil dilumpuhkan. Tentu Agus kesal, tapi sebagai pemimpin Agus tetap bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan pasukan dan mengesampingkan kekesalannya. Agus meminta Danru membawa pasukan ke posko dan tetap berhati-hati karena situasi belum aman. Di malam hari Agus dipanggil komandan atas apa yang menimpa pasukannya tadi. Komandan tahu bahwa Danru gak menjalankan perintah, tapi Agus langsung membelanya dan berkata bahwa ini semua adalah kesalahan Agus yang gagal mengantisipasi gerakan dari musuh. Agus diminta menjelaskan apa yang terjadi, tapi Agus menyembunyikan kesalahan pasukan dan tetap menganggap bahwa ini semua kesalahannya.
Pada keesokan hari, Agus dan pasukan kembali menyusuri pedalaman hutan, tapi mereka dikejutkan dengan dua warga lokal yang membawa senjata. Suasana menjadi sangat menegangkan, tapi dua orang itu tahu bahwa Agus dan pasukan bukan musuh. Agus pun diberitahu bahwa musuh yang mereka cari berada kurang lebih 3 km dari sini. Selamat bertugas. Dari sana mereka lanjut dan tiba di dekat kawasan perkampungan tempat pasukan Abel berada. Agus ditemani rekannya bernama Baton dan memintanya agar mengawasi apa yang terjadi di perkampungan itu karena Agus akan menghubungi peleton terdekat untuk mengawasi wilayah sekitar. Makanan kita kering mulu ya. 5 hari telah berlalu, pasukan Agus masih bersiaga di sana karena belum ada tanda-tanda dari target. Mereka sebisa mungkin tetap waspada dan bertahan dengan persediaan yang dibawa. Tentu mereka jangan sampai lengah karena musuh bisa datang dari mana aja dan kapan aja. Selama bertugas, Agus selalu menjalankan ibadah dan gak lupa membacakan Yasin untuk mendoakan almarhum sang ayah. Agus menyadari bahwa di medan perang, di tengah hidup dan mati, hanya keyakinan dan keteguhan hati yang bisa menguatkan. Agus juga gak lupa membawa sangkur yang dulu sering digunakan ayahnya dalam bertempur. Gak terasa Agus dan pasukan udah 8 hari dalam hutan dan belum ada tanda-tanda dari target. Beberapa anggota pasukan mulai kehilangan fokus dan sebagian dari mereka mengisi waktu dengan bercanda agar gak mengantuk. Gak lama dari kejauhan terlihat pasukan musuh datang hingga Agus dan pasukan langsung bersiap dan kemudian... Mereka mulai mendekat ke arah musuh lalu mengejar musuh yang kabur ke dalam hutan. Secara mengejutkan, musuh bermunculan melakukan serangan dan hampir membuat anak buah Agus tewas hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Serangan demi serangan terus terjadi sampai target yang dicari yang gak lain dan gak bukan yaitu Abel muncul menyerang. Tentu Agus gak pikir panjang dan langsung turun tangan. Abel membawa golok besar sedangkan Agus tetap dengan sangkur peninggalan sang ayah. Mereka bergantian menyerang tapi Agus sempat dibuat kewalahan meskipun mampu membalikan keadaan dan kemudian... Setelah itu Agus dan pasukan kembali ke titik awal karena pasukan bantuan musuh akan segera tiba. Agus mengingatkan yang lain agar tetap waspada karena tentu musuh jauh lebih paham dengan medan dan pasti akan sangat menyulitkan. Beberapa saat kemudian, mayat Abel ditemukan oleh Miro, membuatnya sangat bersedih kehilangan anak yang dia cintai. Miro meminta para anak buahnya mencari siapa orang yang telah menghabisi anaknya itu. Miro akan melakukan cara apapun untuk membalaskan dendam. Di malam hari Agus dan pasukan kembali ke posko dan akan menyusun kembali rencana lain. Agus dihampiri warlock bernama Philip membawakan Yasin ayahnya. Diketahui Philip adalah anak yang dulu diselamatkan Serkadedi dari para pemberontak. Mendengar itu Agus sangat terharu dan ingin mendengar cerita dari Philip. Bahwa warisan seorang prajurit tak hanya terukir di medan perang, menjadi simbol ketahanan dan keberanian. Beberapa waktu kemudian Agus pulang dengan selamat dari Timor Timur dan kembali ke Batalion 303 Garut. Meskipun gaji menjadi tentara gak besar, Agus selalu mementingkan bawahan dan selalu membantu jika mereka mengalami kesulitan. Rasa rindu yang udah menumpuk membuat Agus segera menemui Evi berniat ingin melamar. Agus berkata bahwa keberhasilan tugas kemarin membuatnya terpilih mengikuti latihan para komando yang menjadi impian dari semua prajurit. Senang bercampur sedih, di satu sisi Agus bisa mengejar mimpinya, tapi di saat yang sama pasti Agus akan sering mendapat penugasan dan Evi harus bersabar. Itu membuat Evi berpikir ulang untuk menerima lamaran Agus, apalagi ini akan melaju ke jenjang yang lebih serius. Apa yang bapakku cari dari perang? Sampai titik ini aku sudah melebihi pencapaian bapakku.
Singkat cerita, Agus dan para tentara lain dinyatakan lulus menjadi Kopassus dan karena udah gak punya orang tua, Agus mengundang Evi dan ibunya agar datang. Tentu ibu Evi bertanya apakah Evi akan menerima lamaran Agus karena Evi harus siap menerima semua resiko menjadi istri dari seorang prajurit. Semua prajurit yang lulus pelatihan komando didatangi keluarga masing-masing kecuali Agus yang hidup sendiri. Tapi Agus merasa senang karena Evi dan ibunya datang, lalu Agus meminta agar ibu Evi memasangkan baret merah. Wah, kebayang bangga banget, rasa senang semakin bertumpuk karena Evi akhirnya memberi jawaban dan mau menerima lamaran Agus. Aduh, wit-wiu! Pada tahun 1998, kini Agus ditempatkan di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Batu Jajar Bandung dan hidup bersama dengan istri yang sangat dia cintai. Agus sangat senang karena Evi lagi hamil, tapi tiba-tiba komandan menugaskan Agus kembali ke Timor Timur karena diduga ada pemberontakan lagi yang dilakukan oleh pasukan Miro. Kaum musuh semakin menunjukkan jati diri mereka. Kemudian Agus dan yang lain mengadakan rapat penting karena pasukan Miro bertambah banyak. Selain itu dukungan dari pihak asing membuat tugas mereka akan semakin berat dan harus bisa membedakan mana warga biasa dan musuh. Sebelum bertugas, Agus dan yang lain diminta menulis surat wasiat karena misi kali ini akan jauh lebih berbahaya. Dari sana Agus pamit pada Evi dan meskipun berat, Agus gak bisa menolak perintah karena udah bersumpah untuk membela bangsa dan negara. Evi meminta Agus jangan berangkat apalagi Evi dalam kondisi mengandung. Evi gak ingin jika anak mereka kelak nanti lahir tanpa seorang bapak atau Agus pulang nanti hanya tinggal nama. Agus pun mencoba menguatkan Evi dan meminta agar terus mendoakannya. Di lain sisi saat ini pasukan Miro berhasil menangkap Philip karena menjadi mata-mata bagi tentara Indonesia. Miro menunjukkan foto Agus tapi Philip sama sekali gak bicara. Kemudian dengan kejam di hadapan Philip, Miro memotong tangan seorang tentara Indonesia. Akhirnya Agus dan pasukan telah berada di Timor Timur menyusun rencana untuk menyerang dan mencari tahu bagaimana kekuatan musuh. Misi kali ini sangat berbahaya karena pasukan Miro menggunakan atribut tentara Indonesia dan pasti menghabisi warga lokal yang ketahuan mendukung Indonesia. Di antara pengungsi ini ada yang tidak menyukai kita. Kemudian Agus melihat warga yang berhasil diselamatkan tapi harus berhati-hati. Seketika dari kejauhan Agus melihat seorang warga membawa pisau berniat akan menyerang rekannya. Beruntung Agus mampu menahan tapi Agus harus berhati-hati karena di sana terdapat banyak media internasional. Salah tembak, habis kita. Gak lama Agus kembali rapat dengan para komandan karena para pasukan yang diturunkan terjebak oleh musuh. Agus pun akan mengambil resiko dan meyakinkan komandan bahwa tim komando siap turun untuk menghadang musuh dan menyelamatkan para pasukan yang terjebak. Selain itu Kopassus siap menjadi pasukan terakhir yang meninggalkan daerah operasi. Gak lama Agus dan 4 rekannya tiba di perkampungan tempat pasukan Miro berada dan meskipun jumlah mereka hanya 4 orang, Agus dan yang lain gak gentar menghadapi pasukan Miro. Mereka terus mencari pasukan yang terjebak dan mencoba menolong warga yang masih selamat. Secara gak diduga Agus menemukan Philip yang telah tewas. Aduh... Gak lama Agus dan tim menyadari kedatangan pasukan Miro dan dengan cepat Agus menyerang dari jarak dekat. Agus hampir aja diserang oleh musuh tapi beruntung timnya cepat membantu dan anak buah Miro berhasil dikalahkan. Mereka pun segera pergi mencari desa lain demi mencari pasukan yang dijebak oleh komplotan Miro. Beberapa saat kemudian, Agus dan pasukan tiba di sebuah tempat dan mereka segera menghabisi para musuh. Agus segera bergabung dengan pasukan lain, meminta mereka agar segera pergi karena jika terus bertahan, maka musuh akan terus bermunculan.
Agus memerintahkan tim meletakkan ranjau dan meminta pasukan menyelamatkan warga lokal yang ada. Pasukan yang terdesak itu akhirnya mampu menyelamatkan diri, tapi sayang seorang anak warga tertinggal di tempat tadi. Dengan berani, Agus segera mencari anak itu. Dari kejauhan pasukan Miro masuk ke dalam jebakan, sementara Agus berhasil menyelamatkan anak tersebut. Dengan sekuat tenaga, Agus berlari sambil menggendong anak itu menjauh dari tempat tersebut dan tiba-tiba... Kini Agus dan pasukan dalam perjalanan pulang ke pusat komando, tapi Agus meminta tim agar tetap waspada. Saat itu Agus diberikan selamat oleh pasukannya karena gak lama lagi Agus akan segera punya anak. Tentu Agus merasa senang dengan ucapan itu, tapi tiba-tiba musuh kembali menyerang. Dengan tubuh penuh luka, Agus diseret oleh Miro karena akan membalaskan dendam atas kematian anaknya. Sementara para pasukan lain terjebak dalam truk yang terguling dan gak bisa keluar membantu Agus. Beruntung Agus mampu menghindar lalu melakukan serangan hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Sebisa mungkin Agus harus menghindari tebasan golok Miro sambil berusaha membuang senjata itu. Agus bisa membalikan keadaan, tapi Miro bukan musuh yang mudah dikalahkan. Sampai Agus dibuat kewalahan, Agus berusaha mengambil sangkurnya, tapi Miro terus melakukan perlawanan. Miro kembali mengambil golok, tapi diam-diam Agus berhasil mengambil sangkur andalan. Mereka lanjut bertarung jarak dekat, tapi Agus malah terkena tebasan golok Miro. Dengan sekuat tenaga Agus terus melawan hingga akhirnya... mamam tah Miro. Gak lama tim bantuan datang menyelamatkan Agus dan pasukan serta beberapa warga yang terperangkap dalam truk. Agus menerima surat dari Evi yang membuatnya sangat sedih karena Evi mengalami keguguran. Evi terus mendoakan Agus agar bisa selamat di medan pertempuran. Orang bersenjata, di depan! Dalam perjalanan beberapa warga menghadang pasukan Agus, tapi ternyata mereka memberikan bunga sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka dari kekejaman para pemberontak. Itu membuat Agus sangat terharu dan akhirnya bisa mengerti makna dari perang yang sesungguhnya. Agus mengerti bahwa dalam hidup konflik akan selalu ada dan gak semua bisa dihindari. Kini Agus sadar bahwa sang ayah gak meninggalkan keluarga demi perang, tapi berperang demi keluarga. Ia berperang demi keluarga. Singkat cerita, Agus telah kembali dari medan perang lalu mengunjungi makam sang ayah. Seketika Agus teringat bagaimana dulu ayahnya mendidik dengan keras sampai Agus bisa menjadi seperti hari ini. Agus sangat bersyukur karena kini punya keluarga yang utuh dengan istri yang selalu setia berada di sampingnya. Meskipun Agus gak bisa lagi bertemu dengan sang ayah, tapi Agus akan terus memperjuangkan nilai-nilai yang ditanamkan ayahnya. Agus merasa bahwa doa-doa sang ayah telah terkabul dan Agus akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Kini kita tahu bahwa pengorbanan para tentara gak hanya sebatas pada medan perang, tapi juga merambah jauh ke dalam hati keluarga mereka. Dan akhirnya film yang diangkat dari kisah nyata ini pun tamat. Nah, itu dia perjalanan hidup seorang jenderal besar, Bapak Jenderal Agus Subianto, yang saat ini menjabat sebagai Panglima TNI. Wah, pantes ya beliau jadi orang hebat. Ternyata kehidupannya dulu sangat berat dan penuh perjuangan. Gak cuma beliau aja, banyak para tentara yang juga merasakan pengalaman hidup yang sangat-sangat berat dan sangat pantas diberi gelar pahlawan bangsa. Jadikanlah semua ini sebagai pelajaran bahwa hal besar gak akan bisa diraih hanya dengan usaha yang kecil. Nah, itu dia. Oke, inilah beberapa dokumentasi asli beliau, juga almarhum Serka Dedi Brad.